Pemberian makan. Pasangin titik untuk Pemenuhan nutrisi. untuk pasien yang Tidak bisa. Pasien tidak sadar. Tidak sadar. Stroke. Oh iya. Tak tiga gemeter sini. Ayo pintar Bin. Pasien yang butuh pemeriksaan residu lambung. Pasien yang mengalami perdarahan saluran pencernaan. Maka tadi harus ubah lambung. Maka NGT harus dipasang. Ya, alat-alatnya mulai dari handuk, kemudian bengkok, kita dekatkan pasien handuk ini supaya melindungi area badan pasien dari percikan-percikan atau buaran-buaran yang tidak diinginkan dari mulut pasien. Ya, dipasang seperti itu. Posisinya apa? Ya. Kemudian yang dilakukan berikutnya adalah di awal sebelum kita masang seperti ini tekniknya steril atau bersih? Bersih bukan steril ya. Nah ini di kita pasang hamstring, kita langsung buka dulu semua alat-alatnya kita buka. Mbak, ini siap pakai dulu Mbak. Nah, ya selang ini kita rendam di kom pakai air hangat. Ya, kita rendam di kom pakai air hangat. Supaya apa? Supaya Menyesuaikan suhu dia tahu. Kenapa ada disesuaikan berat? Supaya apa? Supaya lentur elastis. Lentur elastis. Ya. Kemudian alat selanjutnya stetoskop ya. Untuk apa stetoskop? Konsultasinya untuk apa? Ngecek apakah sudah masuk lambung atau belum. Ya, kemudian plaster itu apa? Fiksasi. Ya, sebelum kita pakai sarung tangan ini mesti kita siapkan dulu supaya ready untuk pakai. Ya, sekian aja cukup. Penting. Nah, udah. Kemudian ada apa nih? handline untuk melihat bagian rongga mulut apakah Ada selangnya masuk atau bulat di rongga mulut. Ya. Dan ini untuk untuk membuka rongga mulut saat kita bisa melihat di dalam faring. Ya. Kemudian klem untuk apa? untuk itu Membantu atau memang membantunya pakai klem? Enggak. Pakai pinset. untuk menahan supaya Mengunci bagian pangkal selang NGT. Ya, jadi saat selang itu dipasang, sebelum proses memasang, bagian pangkal yang hijau itu dikunci klem. Supaya apa? Supaya saat masang ini udara yang di luar itu nggak ikut masuk. Ya, kalau ikut masuk nanti bikin kembung. Ya. Kemudian ini apa? kom kecil. Ini bukan kom, kalau ini kom. Ya, kalau tanpa Cucing. tutup namanya kom tanpa tutup. Kalau ini kom tertutup. Kalau ini namanya cucing. Ya, cucing itu untuk tempat gel, untuk tempat betadine, atau untuk tempat obat-obat yang cair yang dibutuhkan, misalnya kalau untuk rawat luka dan sebagainya. Ya, ini cucing namanya. Kemudian ada tisu apa? Untuk membersihkan Nah, disiapkan di dekat pasien ini untuk membersihkan ketika ada bercak-bercak lendir-lendir di sekitar mulut dan hidung. Letakkan di sini ya.
Kemudian ini untuk apa? Ini Gelas. Buat minum. bapak saya minum, jadi diginikan aja. Ya. Apa? Tempat air minum untuk membilas selang. Ya, jadi ketika selang itu sudah dimasukkan, maka kita masukkan dulu air minumnya. Kayak teles-telesan dulu, Rek. Teles di sini. Ya, masukkan seret. Bila ada menu susu yang harus dimasukkan saat itu, susu masukkan. Bila ada obat yang harus dimasukkan saat itu, obat masukkan. Berarti obatnya harus dilarutkan dulu. Setelah susu masuk, obat masuk, baru terakhir dibilas lagi. Ya, dibilas, masukkan lagi ke selang seret sampai selangnya bening semua. Kenapa kok harus dibilas? Nah, nanti susunya nek tertinggal di selang lah basi. Ya boleh ngasih, coplok mulai dikorai. Ya kan, satu-satunya cara adalah dibilas. Kemudian ini Gel. untuk apa aja dilumasi? Ya, dan kemudian Sarung. ya. Nah, setelah kita siapkan, kita dekatkan alat-alatnya, kita sampaikan kepada pasien, Pak, ini mau dipasang selang makan. Ini mau dipasang selang makan. Itu jelaskan tujuannya. Bapaknya ini kondisinya bagaimana? Kalau sulit menelan, ini dipasang supaya membantu Bapak bisa makan karena Bapak mengalami kesulitan menelan. Ini dipasang karena Bapak mengalami pendarahan, karena setelah ini Bapak harus melakukan kumbal lambung. Jadi dicuci lambungnya supaya nggak ada darahnya. Ini dilakukan agar Bapak harus disampaikan tujuan. Ya, setelah itu sampaikan juga, Pak, nanti waktu selangnya saya masukkan lewat hidung, ya kan? Waktu selangnya saya masukkan lewat hidung, Bapak bantu saya supaya prosedurnya cepat selesai dengan cara ditelan. Bapak nelan terus. Ya, nelan terus. Kenapa? Supaya kalau ditelan itu prosesnya cepat serut. Tapi kalau dia diem, apalagi terus seperti mau muntah itu kan reject, itu selangnya jadi seperti tertolak. Ya, makanya sampaikan di awal bahwa dia harus. Ya, kemudian posisinya semivolar, tapi saat memasukkan EDP posisinya duduk. Mendangar. Ya kan supaya lurus. Kalau nunduk kan melengkung. Ya dong, ini supaya lurus. Sini dan sini lurus. Ya, udah siap ya. Nah, Siap. setelah siap baru kita mulai. Ini sudah direndam kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Kemudian jangan lupa pasang klem dulu. Ya, pasang klem. Kemudian tanyakan ke Bapak, Pak, hidung mana yang longgar? Ada hidung yang longgar, yang buntu enggak? Caranya bagaimana meresponnya? Pak, ini coba ditutup, Pak. Longgar enggak, Pak, yang kiri? Oh, longgar. Ini coba ditutup yang kiri. Longgar enggak yang kanan? Yang kanan buntu. Nah, berarti yang buntu tidak kita pasang. Kita pasang hanya pada yang longgar. Ya. Setelah itu baru kita ukur. Kita ukur nih. Dari mana ukurnya? Dari hidung. Dari hidung ke telinga, ke proses sifoid. Kemudian kita tandai. Biasanya kita tandai dengan plester bisa. Tapi ini biasanya sudah ada tandanya. Kita bisa bilang nanti, oh ini diukur sekian. Sudah kita tandai. Ya. Nah, kalau sudah kita beri gel. Gelnya nggak usah pakai cuci kalau saya. Gelnya di tangan. Nanti kalau kurang bisa langsung ambil di tangan. Berapa senti? 10. 10 senti. Ini seharusnya pakai pinset ya. Masukkannya pakai pinset. Pak, mendongak ya Pak ya. Saya masukkan di kiri ya Pak. Kiri tadi longgar ya Pak. Bapak mulai menelan ya. Oke, saya masukkan
Itu yang gitu Pak. Nah, Ya Pak, telat. Jadi kita ajak omong terus dia. Telat Pak, iya bagus. Ini kurang dikit Pak. Telat lagi, pelan-pelan, nggak usah keburu. Pelan-pelan. Sambil dilihat respon wajahnya. Kalau dia seolah-olah seperti menunjukkan wajahnya, nah langsung dikatakan. Ya, tunggu sampai dia tenang. Gak apa-apa. Kita nggak harus cepat selesai kok. Ya. Kalau dia udah Pak, agak reda. Apa masih mau muntah? Sudah, masih mau muntah. Ya, tunggu sebentar. Gimana Pak? Sudah reda? Sudah. Saya lanjutkan ya Pak, kurang dikit ini Pak, sampai sini loh Pak. Nah, telan lagi Pak. Telan lagi, iya bagus, iya. Sampainya sini kan. Iya bagus, kurang dikit Pak. Oke, dikit lagi. Nah, udah selesai. Ini udah terpasang. Karena udah terpasang, maka kita cek. Ngeceknya apakah ini masuk lambung atau enggak pakai auskultasi. Gunakan stetoskop ya. Ambil udara kurang lebih 20 sampai 30 cc. Kemudian masukkan sini. Diafragma stetoskop letakkan di ulu hati atau di kuadran kiri atas. Ya. Masukkannya bukan perlahan. Ya, masukkannya harus cepat. Kalau perlahan nanti nggak dengar kita, nggak bisa dengar. Bisa dengar ada apa. Tapi kalau cepat, nanti suaranya di sini bluk. Ya, jadi auskultasi ya, masukkan. Oh, kalau ada suara ya sudah, berarti masuk. Ambil lagi udaranya. Kamu cukup kembung. Ya, itu cara pertama untuk ngetes apakah masuk ke lambung atau enggak. Kalau ada suara bluk berarti masuk. Cara yang kedua adalah nggak pakai udara, tapi diaspirasi. Diaspirasi, kalau ada cairan warna kuning kehijauan di sini, berarti itu cairan lambung. Ini udah betul ya, masukkan lagi. Ya, setelah itu sudah. Kita masih belum selesai nih prosesnya. Kita fiksasi. Ya, karena udah betul masuk lambung maka fiksasi. Kalau enggak dengar suara itu Bu, dicek pakai beberapa cara, ternyata dia masuk paru-paru, enggak masuk lambung, bagaimana? Lepas lagi, ulangi dari awal. Kasih gel lagi ya. Nah, kalau sudah maka kita fiksasi. Fiksasinya bukan di pipi, tapi di hidung. Permisi ya Pak. Nah, ini biar nggak gampang lepas Pak. Eman-eman soalnya. Silang dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Ini ya, ini kuat. Nggak gampang lepas. Ya, tapi kalau difiksasi di sini mesret gitu aja lepas. Apalagi plaster ini nggak kuat, nah terikat dikit aja udah gampang. Ya, tapi kalau silang begini nggak gampang. Ya, dan baru kemudian kita lihat catatan keperawatan. Apakah ada schedule makan pagi siang ini? Apakah ada schedule memberi obat melalui oral? Kalau memang ada acara makan, kita masukkan makanannya pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Nggak usah dalam jumlah banyak, masukkan semua, nanti pasien gampang penuh dia mual, akhirnya muntah. Ya, kemudian masukkan obatnya. Kalau sudah dibilas pakai mineral tadi. Ya, tadi kan belum dikasih ya, dikasih mineral, kasih mineral, susu atau makanannya, obat. Kalau memang ada obat baru dibilas sampai susunya itu masuk semua sampai sini bening, baru sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai dan ini kan klaim ini milik rumah sakit ya, milik kantor, maka ini kita bisa gunakan. Ditekuk terus dimasukkan. Tara, ya, taruh samping ini, dia tetap berada di samping. Ya, sudah selesai ya Pak. Nanti malam waktunya makan lagi, saya bantu untuk memasukkan makanan Bapak melalui sel. Nah, udah selesai, dibereskan.
Kalau memang ada pecah-pecah lendir segala macam atau bekas muntah, dibersihkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Makanannya yang dimasukin itu kalau ada khusus atau bisa kayak makanan padat biasa di blender? Bisa di blender. Tapi biasanya kalau pasien sudah ada instruksi terpasang kateter itu pihak gizi yang menyediakan dari dapur. Jadi makanannya sudah dalam bentuk jus. Jadi kalau blender lagi, kok tengok blender. Bisa di rumah. Oh di rumah, ini kan belum cerita di rumah. Ini kan settingnya kalau KMP setting klinik ya. Jadi kita settingnya setting klinik. Kalau di rumah ya bisa di blender. Ada pertanyaan lain? Kenapa? Kita pas tujuan pasien. Bapak bisa dengan jadi ketika kita masuk di ruangannya kan mal-mal terus kita berhenti buka. Nah itu bagaimana? Ya pelan-pelan. Jadi berhenti dulu. Bentar ya Pak. Tenang dulu. Bapak nafas dalam. Kan itu masih proses mau muntah, kaget, panik. Karena mungkin ini kali pertama dia lihat alat ini, kali pertama dia pasang alat ini. Jadi diam dulu. Gimana Pak? Lanjut ya Pak. Karena Bapak perlu makanan dari luar supaya Bapak lekas sehat. Intinya kalau dia awal sudah persetujuan mau dipasang, berkenan dipasang, maka intinya adalah bagaimana selalu edukasi terus-menerus agar ini tetap terpasang. Ya, itu berarti penjelasan di awal nggak tuntas kalau seperti itu. Ketika inform consent di awal, penjelasannya harus benar-benar tuntas. Ya, bahwa apa persiapannya, alatnya masuk lewat mana, bagaimana rasanya dipasang, apakah nanti ada resiko-resiko apa. Setelah terpasang bagaimana? Itu harus disampaikan. Itu ya, intinya harus tetap terpasang. Tapi kalau memang benar-benar orangnya terus akhirnya menolak, mungkin karena kapok dengan prosedur yang seperti ini, ya apa-apa, dilepas nanti kita laporkan. Ya. Ada lagi? Yes. Kan kita selangnya itu kan pas dimasukin itu kan kosong ya, pas pengen masukin makanan itu berarti udara yang di depan makanannya itu kan masuk ke dalam tabung. Itu kan katanya bisa bikin mual. Jadi itu gimana Mas? Dia kan kita pasang, terus kan kita isi mineral dulu sedikit. Di selangnya langsung sudah Iya, dipasang. betul. Waktu sudah kita pasang begini nih, sudah kita kunci begini nih, kita masukin mineral untuk melicinkan selang bagian dalam. Setelah itu baru masuk makanannya. Kalau ada obat, masukkan obatnya. Baru dibilas lagi pakai sampai dia betul-betul. Oh ya, sing mbok maksud nang apa? Kalau misalnya dimasukin makanan tapi udara duluan yang masuk kan bisa jadi mual. Enggak, makanya masukkannya pelan-pelan. Jangan banyak terus jangan begitu, pelan-pelan ya. Jadi sambil memasukkan gigi, ada sambil melihat respon wajah ya. Ada lagi yang banyak? Terus kalau selang gitu kayak gini, kira-kira ada resiko apa selangnya ada sumbatan atau macet gitu nggak? Nggak ada. Selama ini tidak pernah. Ya, resiko yang selama ini terjadi kalau fiksasinya nggak rapat, pasiennya penurunan kesadaran, misalnya somnolent, coba aku gini ya, lepas. Beda sama kateter. Kalau kateter ada penguncinya kan, yang membuat balon udara sehingga nggak bisa dilepas dari uretra. Tapi kalau ini tidak ada penguncinya, betul-betul selangnya itu lurus gitu ya. Jadi dilepas itu gampang sekali. Makanya fiksasinya di sini itu mempersulit dia lepas. Kalau tiba-tiba pasien penurunan kesadaran. Ya. Ada lagi? Terus untuk pasien nggak sadarkan diri, emang dikasih infus aja kok nggak belum cukup? Dikasih apa? Dikasih infus doang, harus pakai NGD juga pasien nggak sadarkan diri. Tergantung kondisi pasien. Kan pasien itu tidak sama. Misalnya yang pasien stroke 4 minggu, cairan apa yang bisa menopang nutrisi bagi tubuhnya? Ya, kan tetap dia butuh cairan oral. Ya, kalau cuma cairan-cairan parenteral saja nggak bisa. Apalagi dia nggak sakit. Ya.